Iya. Hai Mbak, masuk Iya. masuk. Dari mana? Dari rumah tadi sengaja emang pengen kesini. Gimana perjalanannya tadi, lancar? Perjalanannya alhamdulillah lancar, baik-baik aja. Naik apa? Tadi sih saya naik Grab karena malas bawa kendaraan soalnya macet banget. Berarti sendiri ya kesininya? Iya sendiri. Oke. Sebelumnya kita udah pernah konseling ya? Iya sebelumnya pernah juga. Sebulan yang lalu kalau nggak salah. Iya. Eh, namanya Mbak Eka ya kalau nggak salah? Iya kenalan lagi deh. Oh, iya. Mbak Eka. Eka. Oke Mbak Eka, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mbaknya gimana? Kabarnya? Baik, baik juga. Juga alhamdulillah ya. Oke Mbak, sebelumnya Mbak kan udah pernah konseling ya, jadi udah tahu bagaimana asasnya. Masih ingat Iya, asas-asasnya? masih ingat kok ada asas kerahasiaan, Iya. keterbukaan ya. Ya, itu salah satunya. Jadi karena Mbak udah tahu untuk mempersingkat waktunya, sekarang silakan Mbak Eka untuk membicarakan aja langsung topik yang ingin dibahas hari ini. Oke, jadi saya sebenarnya bingung sih mau mulai dari mana. Kayak ya udahlah to the point aja ya. Jadi beberapa waktu lalu kan saya sempat punya hubungan kan sama pacar saya. Nah, sekarang tuh hubungan saya tuh lagi bermasalah gitu. Pokoknya lagi ya intinya saya udah ngerasa kurang cocok aja karena ada beberapa hal yang bikin saya ngerasa gak cocok. Terus singkat cerita saya putus nih sama pacar saya. Belum lama, jadi saya itu putus kira-kira seminggu yang lalu. Nah 2 hari kemudian saya nggak sengaja ketemu sahabat saya itu lagi jalan Mbak sama mantan pacar saya itu. Saya kaget, maksud saya loh kok bisa secepat itu, maksudnya apa gitu. Padahal dia tuh sahabat saya, maksudnya sahabat dekat saya udah lama banget temenan sama dia kayak gitu. Terus dari gitu dia tuh emang sebelumnya tuh mereka udah saling kenal karena kan setiap saya punya pacar saya pasti kenalin ke sahabat saya itu. Tapi yang saya kaget tuh kenapa teman saya tuh diem kenapa nggak bilang terus kayak saya kaget aja sih karena kan saya baru putus terus tiba-tiba mereka jalan berdua gitu. Terus saya tuh kecewa banget sih sebenarnya. Kayak dia tuh sebenarnya akhir-akhir ini sahabat saya itu sering kontak saya kayak lu kenapa sih sekarang ini tuh kayak minder dari gue kenapa gitu, kayak nyoba cari tahu. Cuma saya malas aja karena saya kecewa gitu Mbak sama dia. Jadi saya bingung gitu loh cara ngomong ke dia kayak gimana karena kan dia sahabat saya. Saya juga ada rasa nggak enak tapi saya juga kesel, kayak saya bingung aja harus kayak gimana gitu. Sebelumnya Mbak Eka sama sahabatnya Mbak itu pernah main bareng sama pacarnya Mbak Eka? Sering, jadi kita sering double date gitu dulunya. Dia sama pacarnya. Tapi karena sekarang dia lagi jomblo, saya kaget aja gitu tiba-tiba mereka jalan berdua. Mbak Eka ketemu sama pacar Mbak Eka dan sahabat Mbak Eka itu dalam posisinya mereka sedang di jalan atau di suatu tempat atau gimana? Iya, dia lagi di suatu tempat. Dia jadi kayak lagi makan gitu di satu restoran berdua gitu. Dan itu cuma berdua. Yang bikin saya bingung tuh kenapa harus mereka berdua gitu tanpa sepengetahuan saya, dan teman saya pun gak bilang apa-apa ke saya. Kenapa Mbak Eka nggak coba untuk join, untuk datang? Ya nggak enak aja karena kan pastinya saya baru putus. Terus yang ceweknya itu pun teman saya, jadi saya ngerasa kayaknya nggak sebaiknya saya samperin waktu itu. Emang Mbak Eka sama sahabatnya udah sahabatan berapa lama? Udah lama banget, saya tuh sahabatan sama dia dari SMP sampai sekarang nih udah hampir 7 tahun. Lama juga ya. Tapi akhir-akhir ini masih sering main bareng atau ketemu bareng sama sahabatnya? Nah karena waktu itu setelah kejadian itu saya jadi kecewa aja gitu, jadi malas berhubungan sama dia. Jadi sekarang saya udah agak renggang sih sama sahabat saya itu. Tapi posisinya sahabat Mbak itu udah tahu kalau Mbak Eka sama pacarnya udah putus? Udah, makanya itu yang bikin saya kaget. Oke, jadi kesimpulannya lebih baik Mbak Eka itu berpikir positif dulu. Mbak lebih baik bertemu dengan sahabatnya Mbak, siapa tahu sahabat Mbak ada yang ingin dibicarakan, dan Mbak juga boleh langsung menanyakan aja sama dia, siapa tahu apa yang Mbak lihat itu nggak seperti yang Mbak pikirkan gitu. Iya sih benar. Iya sih Bu, benar yang Ibu bilang tadi. Saya juga sebenarnya ragu kalau teman saya juga kayak gitu karena kan kita udah temenan lama, terus juga kita
ya saya udah percaya banget sih sama dia. Mungkin saya kaget aja karena saya kan baru putus, posisinya baru putus, gitu ya. iya, terus tiba-tiba jalan berdua. Sebenarnya juga saya ragu kalau kalau mereka ada hubungan apa apa tuh, saya nggak terlalu yakin, cuma ya gitu namanya manusia pasti kayak. Tapi menurut saya sih mungkin laki-laki mantannya Mbak mungkin ingin mencari tahu Mbak kenapa, apa yang sedang Mbak alami gitu, tapi mencari tahunya melalui sahabatnya Mbak. Coba dikonfirmasi aja dulu sama sahabat Mbak, jangan sampai persahabatan Mbak jadi nggak enak, jadi gimana karena kesalahpahaman aja gitu. Iya sih, benar semuanya bener emang. Kayak ibu bilang, ya udah deh, saya sekarang kayak udah kebuka sih, kayak saya harus apa, saya harus gimana ke teman saya. Udah agak lega sih saya sekarang. Perasaan Mbak jadi udah agak lega. Iya, udah lega banget sih sekarang, karena tadi kan saya masih bingung kan, saya nggak tahu cerita sama siapa, karena kan teman saya satu-satunya dia, terus yang mau diomongin kan, yang mau diomongin kan emang dia, Topiknya dia. Iya, jadi saya kayak bingung aja mau cerita sama siapa, jadi kayak masih kacau gitu loh. Sekarang sih saya udah ngerasa jauh lebih lega dari sebelumnya. Alhamdulillah. Oke, sekarang ada yang ingin Mbak sampaikan lagi? Enggak sih, kayaknya cukup itu aja. Baik, kalau sudah saya tutup ya pertemuan sekarang. Nanti kalau misalnya ada yang kurang atau Mbak mau konseling lagi, silakan hubungin saya lagi, bisa datang ke sini lagi. Oke. Ya. Baik, makasih ya. Ya, Mbak makasih Eka. ya. Hati-hati di jalan. Iya. Halo, Ki, lu udah di mana? Depan rumah lu. Oh, udah di depan. Ya udah, Iya. langsung masuk aja, gue di kamar kok. Oh iya. Masuk, Ki, gue di kamar. Kak, gimana kabarnya? Baik kok, baik. Ada yang mau gue omongin nih kak sama lu. Iya, pas banget, gue juga pengen ada yang gue omongin sih sebenarnya kalau gue dulu atau lu dulu nih? Gue dulu deh. Oke, jadi kita langsung to the point aja ya. Iya. Jadi beberapa waktu lalu tuh gue sempet mergokin lu lagi makan di mana masak sama Oh, mantan gue. Iya, Gue sebenarnya di situ kaget sih, Iya. karena lo tau sendiri kan, gue kan selalu cerita sama lo, gue baru putus, terus tiba-tiba lu jalan berdua, gue kayak agak shock aja sih, kenapa lu bisa jalan berdua dan tanpa ngasih tahu gue gitu. Iya, Jadi iya. kayak lo tau kan kenapa gue ngediamin lo selama ini, ya karena itu. Iya, gue kaget aja sih lu punya pikiran kayak gitu ke gue kak, gitu. Gue juga sebenarnya nggak mau mikir kayak gitu, cuma kayak lu ngerti dong pasti. Iya. Gue baru putus terus tiba-tiba lu jalan, gue juga ya nggak yakin sih sebenarnya kalau lu kayak gitu, cuma kan ya nggak ada salahnya kalau gue nanya kalau. Iya, gue tau kak. Udah, lu ngomongnya. Iya, udah. Yaudah gantian ya sekarang gue ya kak. Sebenarnya gue mau minta maaf kalau misalnya gue jalan sama si cowok lu itu, mantan lu itu. Sebenarnya nggak ada apa-apa kita berdua gitu. Terus dia juga kayak minta tolong gitu sama gue kak, kayak minta bantuin lah gitu dan nanya tentang lo kayak gitu. Dia sih sebenarnya ngajakin gue ketemu sih gara-gara pengen ngebahas yang soal lu putus sama dia itu kak, yang pertama. Dan gue awalnya nggak mau karena kan nggak ada sangkut pautnya sama gue ya, dan gue bukan orang ketiga juga kan di hubungan kalian gitu. Gue nggak mau ikut campur, tapi dia kayak mohon-mohon gitu. Ya udah, akhirnya gue ketemu kak, gue makan lah sama dia kan. Nah terus dia cerita kenapa lo bisa kayak mengakhiri hubungan lo sama dia kak, kayak gitu. Dan dia juga tanya sama gue kenapa lo berubah gitu, lo kayak lebih cuek kayak gitu. Itu sih, terus kayak ya cuma kayak gitu doang ya, gue jelasin lah. Mungkin Eka banyak tugas kan, emang kan di kuliah kan kita banyak tugas kan kayak gitu. Nah dan dia juga kayak ngejelasin kayak dia putus karena apa gitu, itu kan karena kemauan Eka juga, dan dia udah mohon-mohon sama lu katanya nggak mau putus, tapi ya lu terus ya lu mutusin kan semuanya gitu kan. Terus ya udah, dia cuma kayak gitu doang sih kak, dia nggak ngomong banyak gitu. Habis makan ya udah gue cabut sama dia gitu. Gue juga pulang diantarin kok, gue dijemput sama bokap gue. Oh, jadi yang kemarin gue ketemu itu
Lu bahas masalah itu? Iya, sebenarnya tuh dia masih sayang banget kak sama Ya lu. ampun Ki, maafin gue ya, gue udah salah sangka sama lu. Iya nggak apa-apa kok kak, wajar kali kalau gue di posisi lu juga gue kayak gitu. Ya udah, gue bener-bener nggak tahu sih kalau waktu itu kalian bahas itu. Ya waktu itu gue kayak netting aja jadinya sama lu, karena lu nggak bilang sama gue. Soalnya kan selama ini gue pikir, gue ngerasa kita tuh udah terbuka banget kan. Gue Iya. jadi kayak gue kaget gitu tiba-tiba lu jalan sama dia tanpa bilang sama gue. Iya, gue kayak mau bilang sama lo nya juga kayak gimana ya, kayak kan ini pengen bahas lu nih, masa gue bilang sih sama lo Iya gitu. sih, Gue juga gue ngerti. ngertiin perasaan lu, dan gue mau tahu nih kenapa mantan lu ini mutusin lu, kayak yaudahlah udah kayak capek juga sama lu kayak gitu. Sebenarnya sih si David tuh masih sayang banget sama lu kak, sayang banget sumpah, gue nggak bohong. Cuman lu nya kayak apa ya, ya lu mau ambil keputusan yang salah lah intinya. Ya udah, sekarang gue udah lega sih, karena yang kemarin itu nggak kayak yang gue bayangin. Sorry banget ya, gue udah salah paham sama Gak lo. apa-apa kak, wajar kali kak, hubungan tuh gak pernah mulus aja, pasti ada belok-beloknya. Ya udah, thanks ya.